Mauidhah Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Wijayanto dari Jakarta, dan nanti dimohon barokah doanya. Untuk itu kepada beliau yang terhormat, sekali lagi yang terhormat Ustadz Wijayanto, dengan segala hormat kami persilahkan. Cek tes asam urat, gula darah, kolesterol. Bagus ya. Ibu, saya di podium apa di kursi apa berdiri? Baik. Saya berdiri sini apa turun? Turun. Saya jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang lewat berikut ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Wa qala aidan masalul ladzina yadhkuru rabbahu wal ladzina la yadhkuru rabbahu kamatsalil hayyi wal mayyit. Wa qala ta'ala fil kitabil karim ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Shadaqal hadzim wa shadaqal karim wa nahnu ala dzalika minasahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Yang sangat saya takzimi, saya banggakan, saya muliakan, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Ulama-ulama saya, hadratul kiram, para asatid, guru-guru saya, senior-senior saya, orang tua-tua kami, sesepuh kami. Mohon maaf Pak Lurah, mohon maaf Bapak-bapak, Pak Jono, mohon maaf saya dahulukan yang sepuh, karena sepuh ini asapnya lebih ampuh. Terus terang, di mana-mana saya selalu mendahulukan yang tua, karena kemungkinan besar juga akan mendahului saya, kemungkinan besar. Walaupun belum tentu, bisa saja yang tua duluan saya belakangan, bisa juga saya belakangan yang tua duluan, bisa, karena kematian itu di tangan Allah, betul enggak? Yang saya hormati, saya banggakan, saya muliakan Bapak Camat, Bapak Lurahain, kedua lurah, jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang lewat berikut ini. Masih ada yang ini ya. Pak Lurah Siswantoro, Pak Lurah Sunarto, Pak Din, Pak Sarjono, Pak Santoso, tokoh-tokoh dari Nahdlatul Ulama, dari Muhammadiyah, dari TNI, Polri, Banser, Karang Taruna, semuanya yang hadir, pokoknya ibu-ibu saya, mudah-mudahan yang hadir di sini hidupnya diberkahi Allah. Yang sakit-sakit mudah-mudahan pulang dari sini Allah berikan kesembuhan. Yang masih punya masalah dalam hidup, mudah-mudahan pulang dari pengajian ini semuanya diberi penyelesaian yang terbaik. Yang masih jomblo-jomblo, mudah-mudahan pulang dari sini Allah dekatkan jodohnya. Yang kaya raya, yang soleh-solihah, yang warisannya banyak, yang hidupnya tinggal sebentar, terus kawin meneh. Yang masih punya hutang piutang belum lunas,
Mudah-mudahan pulang dari sini Allah menjadikan lupa orang yang menghutanginya. Wamin kenceng utangnya akeh, wamin amin. Yang belum punya keturunan mudah-mudahan pulang dari sini hamil. Kesenggol sebelah langsung plentung, masalah. Anak-anak kita mudah-mudahan semua anak-anak hadir di Ngantang ini semuanya jadi anak yang soleh-solihah semuanya. Utamanya sekali lagi pada yang sepuh, pokoknya harus didahulukan. Walaupun belum tentu, dan selalu kalau saya sebut dengan kematian pertanyaannya sakit apa? Padahal nggak ada hubungannya. Apakah orang mati harus sakit? Apakah orang sakit mesti terus mati? Ada nggak orang yang sehat segar bugar terus mati? Ada nggak? Ada orang makan bablas mati? Ada nggak? Orang tidur bablas mati? Ada nggak? Naik pesawat mati? Ada nggak? Orang habis dengarkan pengajian pulangnya mati? Ada nggak? Banyak. Kalau yang ceramah mati jarang. Yang sering habis dengarkan ceramah. Serius itu, betul-betul. Ibu bapak yang saya muliakan, saya sering sekali mau naik pesawat nunggu boarding di sebelah saya persis. Orang nggak ngira kematian itu bisa datang kapanpun. Di sebelah saya persis lagi enak-enak telepon durung rampung, halo, langsung mati. Sering sekali saya ngalami itu. Pulsanya habis, langsung mati semuanya. Dan kita tidak tahu pulsa kita itu tinggal berapa karena semuanya sudah dipaket, betul nggak? 100 tahun yang lalu Bapak Ibu tidak ada di sini, dan 100 tahun yang akan datang pasti tidak ada di sini. Ya belum tentu. Kalau belum tentu sekarang ke notaris. Kalau masih hidup kekayaan saya ambil semuanya. Kalau sudah mati kekayaan Bapak Ibu untuk ahli waris saya 100 tahun lagi. Ada yang mau? Pak Sarjono tanda tangan, nanti saya yang bayar notarisnya. 100 tahun lagi. Jadi pasti. Di depan rumah saya Bu, di rumah saya ada pesantren. Saya ada 178 anak di rumah saya. Alhamdulillah saya jadi dosen 24 tahun. Gaji pokok saya 7 juta, take home pay-nya sekitar 8 juta saya bawa pulang. Tapi 178 anak belum pernah kelaparan sampai hari ini. Dari mana? Allah kasih rezeki dari mana-mana. Allah tahu jalan-jalan rezeki. Untung saya ditelepon Pak Sarjono. Mudah-mudahan paham maksud saya. Saya nggak minta Pak, saya mengingatkan kewajiban. Saya tahu persis Pak, Bu, Pak Sarjono ini orang baik. Pesan saya satu, orang seperti Pak Sarjono ini, orang sebaik beliau ini jangan pernah dikubur sebelum mati, ya. Ini angel golek. Dan ya Allah Bu, saya ini tidak ngira kalau forumnya seperti ini. Saya pikir ya pengajian biasa di masjid gitu, ternyata Masya Allah baru mau masuk saja membuka jalan susahnya luar biasa. Panitia bikin kursi 1.500 habis sebelum Isya katanya. Karena sekarang ini banyak orang rebutan kursi. Makanya saya tidak berambisi terhadap kursi, maka ada kursi sejak tadi saya nggak mau duduk di situ. Di rumah saya banyak kursi. Dan ini komitmen saya, kalau udah oke, ini siapapun walaupun dunia akan meledak saya usahakan tetap datang. Walaupun malam ini saya dipanggil Jokowi, saya tidak mau, karena saya komitmen saya di Ngantang. Karena apa? Ini bagian dari integritas komitmen saya. Saya ini nggak mau dipanggil Jokowi karena nama saya bukan Jokowi. Jadi jangan manggil saya Jokowi, nggak mau. Jenenge dudu Jokowi. Apalagi Ahok, nggak mau. Tapi semuanya tidak tahu, yang tahu hanya Allah. Ya, Bapak Ibu yang saya muliakan, enggak Bu, kalau saya tidak mungkin milih Ahok karena KTP saya bukan Jakarta. Jadi Ibu Bapak yang saya muliakan, cari yang sehat. Mosok batuk-batuk. Ibu Bapak yang saya muliakan, cek tes. Halo, suara saya cukup jelas nggak? Di belakang sana jelas? Di sebelah kanan jelas? Ibu-ibu ya?
Nggak jelas? Jelas nggak? Oh naik, ya Allah itunya. Di mana? Di sini. Ya, saya nggak tahu kalau ada manusia di situ. Tapi suara saya jelas? Coba saya cek. Kalau jelas tolong dijawab dengan jujur dari hati yang paling dalam. Ibu-ibu cukup jelas suara saya? Ibu-ibu setuju nggak dengan poligami? Bapak-bapak setuju nggak dengan poligami? Sebentar, saya ngecek suara. Ibu-ibu setuju nggak dengan poligami? Bapak-bapak setuju nggak dengan poligami? Kita pengajian mulai tawuran ini. Jumlah wanita dengan jumlah laki-laki banyak mana? Kalau wanitanya banyak, laki-laki sedikit, ada teori ekonomi namanya teori equilibrium, teori keseimbangan, supply and demand itu harus balance. Nek wedoke akeh lanange sithik, ora gelem poligami, berarti pasti ada turah wanitanya karena ada wanita yang enggak kebagian suami. Betul enggak? Maka wanita yang menolak poligami adalah wanita yang egois, kejam dan tidak peduli kepada temannya sendiri. Orang yang egois dan kejam itu baik apa jelek? Jadi ibu-ibu ini setuju nggak dengan poligami? Jadi ibu-ibu ini orang baik apa orang jelek? Angel ngomong karo wong bodoh-bodoh. Namanya aja istri. Istri itu berapa? 3. Kalau 1 is 1, kalau 2 is 2, kalau 3 is 1, 2. Jadi istri berapa? Ya Allah, nanti tanya pada guru saya, pada kiai-kiai saya, mohon maaf. Nanti dalam hadis jelas seorang sahabat tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa yang paling kuhormati dalam hidup saya? Siapa? Ibu. Kemudian siapa? Ibu. Kemudian siapa? Ibu. Kemudian siapa? Ibunya berapa? Bapaknya? Jadi kalau ibunya 3, bapaknya? Jadi setuju dengan poligami? Orang ngerti bahasa Inggris, ra iso berhitung, ra iso logika. Ibu kalau udah nikah pengen hidupnya berat apa ringan? Konsisten ya. Ibu pengen hidupnya ringan. Sekarang kalau suami 1 yang layani 3 orang istri kan jadi ringan. Jadi setuju dengan poligami? Katanya pengen ringan. Itu namanya plin. Esok dele sore cari ini pengen ringan. Ya wis, pokoknya madu di tangan kananmu, racun di tangan. Wanita kalau nggak mau dimadu jawab dhewe lho. Bu Sarjono sing jawab setuju paling kenceng Pak Sarjono tadi. Saya lihat langsung pakai tangan setuju gitu, masalah. Ibu bapak yang saya muliakan, sayangnya para bapak-bapak kalau nikah lagi cari yang cek ya. Cek tes 1 2 3 tes asam urat, gula darah, cek ya. Ya, katanya seganteng saya, Pak. Itu kayak pinang dibelah sembarangan, ya. Enggak. Pak Santoso, terima kasih Pak Santoso, ya. Itu meja kok nggak ada isinya, Pak. Enggak. Ini enggak, alhamdulillah, mudah-mudahan terang, nggak ada hujan hari ini. Tapi memang lama nggak hujan ya, makanya kok nggak ada air. Halo itu jawabannya hei. Halo hei. Halo hei. Halo halo. Halo. Halo halo Sayangnya laki-laki kalau nikah lagi, ya jangan kemana-mana, masih ada yang lewat lagi.
Makasih Pak. Saya air putih aja dibuka Mas itunya. Ya. Kopinya nggak usah, kopinya yang bubuk aja 2-3 kilo aja ya. Terus ditaruh di mobil. Atur nuwun. Enggak Pak, saya enggak haus, cuman nanti kalau tiba-tiba haus sudah ada. Iya. Iya, makasih Mas. Mudah-mudahan yang memberi minum saya hidupnya diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan yang melihat saya minum hidupnya diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan yang minum ini hidupnya diberkahi oleh Allah. Giliran saya yang ngamini cuma sedikit sekali ya Allah. Mudah-mudahan yang minum ini hidupnya diberkahi oleh Allah. Salah gitu ngamini pelit. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo disambi ya. Besok kalau di surga sekali minum tidak akan haus selamanya. Tapi kalau di ngantang masih haus, jadi harus minum lagi. Alhamdulillah. Ibu bapak yang saya muliakan, halo. Sayangnya para laki-laki kalau nikah lagi cari yang lebih muda, lebih cantik, lebih bahenol, lebih seksi. Nikahnya sembunyi-sembunyi secara siri, tidak diketahui istri. Betul nggak? Kalau begitu orang yang nikah lagi seperti itu dorongannya syariat atau syahwat? Jangan ibu yang jawab. Yang lakukan laki-laki kok ibu yang jawab? Itu menuduh. Itu suudon. Itu busuk hatinya. Tapi memang dasar laki-laki suka egois, betul nggak Bu? Suka cari menangnya sendiri, betul nggak Bu? Lanang olo-olo jaluk menang, betul? Biasanya merasa super, betul nggak? Makanya saya nggak suka sama laki-laki Bu. Serius. Saya ini berapa kali Bu suruh nginep tempatnya Saiful Jamil, nggak mau. Nanti dihap malah kacau semuanya. Ibu bapak yang saya muliakan, apresiasi saya yang pertama, Masya Allah, saya itu paling senang kalau ada pengajian yang datang ada remajanya. Karena Imam Syafi'i rahmatullah alaih, beliau mengatakan kampung itu masih diberkahi kalau masih ada pemuda-pemudi yang masih datang ke masjid, datang di pengajian, masih mau baca Quran, masih mau wirid, dzikir, sholawat. Maka kampung itu masih berkah turun, berarti pintu agama masih terbuka. Tapi kalau pengajian yang isinya orang tua-tua, sudah manula-manula, dan yang anak-anak kecil yang masih balita, maka tanda itu berkah tidak datang di kampung itu. Maka luar biasa senang malam hari ini banyak remaja-remaja, karena itu nanti yang akan mengganti setelah kita tidak ada. Inilah apresiasi yang pertama. Yang kedua, kumpul begini ini kumpul yang diberkahi. Saya tidak benci hiburan, saya senang pada hiburan, tapi kenyataannya yang membawa berkah itu hiburan apa pengajian? Yang tawuran biasanya dari hiburan apa dari pengajian? Tawuran nggak bisa dilerai, karena rebutan snack neng pengajian mati limo. Rata-rata karena senggolan dangdutan, betul nggak? Maka ngantang ini kalau pengen banyak berkahnya, diperbanyak pengajiannya apa diperbanyak hiburannya? Makanya gimana kalau saya kesini barang setahun 2-3 kali, setuju nggak? Setuju aja Pak Sarjono, gelem ora nelpon aku. Saya nggak mikir amplop ya amplop. Amplop itu saya buangin setiap hari. Isinya rata pikir. Wis dipikir Pak Sarjono. Mosok ngisi pengajian ngisi malah isi ini wis kewajibannya. Al-aqil yakfi bil isyarah. Dalam bahasa Arab, orang itu kalau pinter cukup dengan isyarat. Saya pikir kalau punya showroom pasti orangnya pinter. Tapi pinter apa enggak nanti pas pulang saya hitung pinter apa enggak. Tidak nanti. Pinter terus rasa mikir semuanya. Halo. Hei. Kira-kira masih bisa fokus ke saya nggak ini? Masih bisa dilanjut nggak ini? Ini saya baru mau mulai ini. Ini paling 3-4 jam aja di sini. Boleh lihat saya, semuanya lihat saya sebenarnya. Tolong semuanya jawab. Apakah ini masih hidup apa enggak di dalamnya? Ya. Celana saya warna apa?
Salon ini warnanya apa? Mikrofon ini warnanya apa? Yang jawab cuma 10 orang, berarti masih belum kompak. Salon ini warnanya apa? Celana saya warnanya apa? Mikrofon ini warnanya apa? Orang negro di malam hari warnanya apa? Semut di kegelapan warnanya apa? Aspal warnanya apa? Arang warnanya apa? Celana saya warnanya apa? Jadi kelelawar tidurnya waktu inilah Pak Sarjono, saya mau ngajak mikir susah karena banyak yang hadir di sini orang yang lupa ingatan. Ternyata sing wetoke sepaneng wong edan kabeh. Ra iso dijak mikir. Saya ini sudah keliling ke 34 negara. Seluruh provinsi di Indonesia, alhamdulillah semua dari ujung Irian sampai ujung Aceh pernah saya, dari pulau terluar sudah, dari Meranti, Kuarimun, dari semuanya, Tanjung Balai, semuanya sudah saya kunjungi. Dan baru di sini saya tahu bahwa ada kelelawar tidurnya waktu malam. Coba, Bu, masih hidup Bu? Bapak, Pak, masih hidup Pak? Punyanya masih hidup Pak? Nyawanya masih hidup Pak? Halo? Coba lihat ke atas, lihat ke atas. Tenda itu warnanya apa? Jawab, tenda itu warnanya apa? Gigi kalau sering disikat warnanya apa? Tulang warnanya apa? Kapas warnanya apa? Susu warnanya apa? Tulang warnanya apa? Gigi warnanya apa? Kapas warnanya apa? Jadi sapi minumnya Pak Lurah jenengan ngisi dhewe men, wekah ngisi pengajian. Pak Santoso ngisi pengajian ganti saya udah. Ra iso aku ngisi pengajian karo wong edan-edan. Ngantang ini, masya Allah, ngantang ini kalau jadi peternak bangkrut semuanya. Tolong jangan ada yang ternak sapi, karena di Ngantang ada orang ternak sapi dikasih minum. Jadi sapi minumnya, nah, lu mulai sadar sekarang, mulai sadar. Kalau kelelawar tidurnya waktu, nah, wis waktu Bali ning alami ya, masya Allah, wis mulai sadar. Kesurupan kabeh iki. Ibu bapak yang saya muliakan, halo, keliru malah seneng. Nek mung keliru kata-kata ora apa, nek keliru bojo dikira bojone ternyata bojone tanggane. Ibu bapak yang saya muliakan, hari ini kita ngadakan peringatan. Peringatan itu dari kata ingat. Ingat itu dalam bahasa Arab disebut zikir. Cuman kalau zikir tidak hanya ingat tapi juga nyebut. Sebab kalau ingat saja tidak disebut zikir, nyebut saja tapi tidak dari hati disebut nyanyi. Penyanyi itu tidak dalam hati. Zikir ini penting, maka Allah berfirman, "Fadzakir fa inna dzikra tanfaulil mu'minin." Peringatan itu penting karena peringatan itu penting bagi orang mukmin. Maka kalau kita orang beriman, maka peringatan itu menjadi penting. Yang kedua, peringatan hanya bermanfaat bagi orang beriman, karena kalau dia orang kafir, summum bukmun umyum fahum la yarjiun, bahkan dia itu sawaun alaihim a'angdartahum amlam tungdirhum lain. Orang kafir itu diingatkan nggak diingatkan sama saja. Maka diperumpamakan orang tuli, bisu, buta dan tidak berakal, di ayat lain layak kilun. Orang kafir itu kayak pengajian, rakyat pengajian tetap mendem, mabuk segala macam. Diingatkan yang baik tidak menjadi lebih baik, maka itu orang kafir. Maka hari ini, malam hari ini, nanti pulang pengajian harus menjadi lebih baik karena kita semuanya adalah orang beriman. Bapak Ibu yang saya muliakan, orang kafir itu kayak orang yang tuli, bisu, buta dan tidak berakal. Orang enak nek nganggo bahasa Indonesia, enak nganggo basa Jawa.
Wong kafir itu dikai pengajian tetap tidak jadi baik. Maka orang seperti itu seperti orang yang irunge pilek, mripate picek, kupinge budek, orang duwe utek. Saya ulang. Orang nek kai pengajian ora tambah apik, di pengajian ra pengajian tetap ora tambah apik, maka kaya wong irung kok picek iki ngono. Irunge mripate kupinge orang duwe. Maka inilah pentingnya kita hari ini saya ajak mikir pelan-pelan. Ini saya anggap semua mahasiswa saya. Ini mahasiswa universitas terbuka. Dan masuk angin kabeh masyaallah. Masyaallah, seneng ibu-ibu sepuh-sepuh untuk seragam, masyaallah. Ada yang dah lunas, ada yang belum kita ini ya. Ketok nah. Oh, kredit. Gratis. Keng sinten? Nggih. Pripun nek kapan-kapan niku kei kerudung melih ning dikei tulisan Arema Motor gitu. Setuju enggak? Nggih, mungkin gampang. Bar niki semuanya ini insyaallah. Bapak Ibu yang saya muliakan, halo. Waduh, niku kula wajah kaya Saskia Meka ngeten nggih. Halo. Niki kula cek soalnya lagi ajeng kula mulai wis nunduk, masyaallah. Mending nek berdoa atau berzikir, memproduksi aqua, cas. Ustaz sing nang kene sing itu kok Sidratul Muntaha, masyaallah. Untuk sandarannya terus langsung bismika Allahumma akhiya wa bismika. Masih bisa hidup? Ya. Peringatan itu penting. Maka sampai Rasulullah mensabdakan begini, tolong, ini sabda Rasul pasti benar. Karena Rasulullah tidak pernah bohong. Yang biasa bohong itu bukan Rasul, itu pejabat. Sama politisi, sama perangkat desa. Sama ustadz kadang-kadang, apalagi politisi, namanya Nusron Wahid. Halo. Rasulullah mensabdakan, Rasulullah itu sidik, amanah, tablik, patonahnya nggak usah disebut, masih di penjara gara-gara impor daging sapi kemarin. Ya sudah, sementara nggak usah pakai fatonah dulu. Rasulullah mensabdakan gini, tolong perhatikan. Rasulullah mensabdakan, orang yang diingatkan, orang ingat dengan agama, ingat dengan Allah, maka kumpul begini ini, masya Allah, ini diberkahi. Karena apa? Diingatkan pada kebaikan. Seperti orang hidup, kama salil hayy. Nek wong ra tau ingat agama, enggak ingat Allah, la sholat wala soma. Ra tau salat, ra tau poso, eneng adan malah ngecek khayala sholat yo nonton bola, teko-teko mati ning kolah, teko-teko mati ning kolah. Orang muka ini mabuk mendem, orang yang enggak tahu agama seperti orang mati. Mari diperhatikan kenapa Rasulullah mengatakan orang bapak ibu semuanya dihargai oleh Allah seperti orang hidup. Harganya luar biasa di hadapan Allah. Duduk sebentar seperti ini pahalanya lebih banyak daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Yang barangkali setahun ini sholat sunnah kita belum ada 1000 rakaat. Dilihat dari wajah-wajahnya, bukan wajah-wajah orang yang rajin sholat sunnah. Mohon maaf, karena doktor saya mengenai psikologi, saya dosen psikologi, jadi saya tahu psikologi. Psikologi itu tahu kejiwaan seseorang, karakter seseorang. Psikologi itu gampang, nek golek bojo, golek mantu, ojo golek wong wedok sing nganggo kacamata. Karena wanita yang berkacamata kalau sudah punya suami cenderung tidak setia. Itu kecenderungan psikologis. Kenapa? Karena wong wedok nek nggo kacamata nek wis di bojo, nek tangi turu orang goleki bojone ning golek endi kacamatane. Nggih mboten? Pisah karo bojone 3 dina ora apa-apa, nek kacamata ora ning 2 jam wah kiamat itu semuanya. Ora ning hubungane Bu rasa dicopoti kacamata rasa dicopoti. Halo. Coba tangan kanannya diangkat. Semuanya lihat saya, tangan kanan angkat ya.
Gerakan. Saya ajari tari sufi. Bapak Ibu nanti kalau ke Dubai, ke Yordan, ke Mesir ada tari sufi, orang muter ratusan kali gak jatuh karena ada kekuatan Tuhan dalam hidup saya. Ya semuanya orang punya kekuatan Tuhan. Yo, lebih kencang lagi kayak mau copot seolah-olah Tuhan yang gerakkan. Semua lihat saya, ikuti perintah saya. Lebih kencang lagi. Agak condong dikit, tegakkan. Lebih kencang lagi. Kayak mau copot, lebih kencang lagi. Ikuti perintah saya. Dengarkan baik-baik. Ikuti perintah. Lebih kencang lagi. Pegang dagu. Ibu pegang dagu, Bu pegang dagu, Ibu. Nah, dagu pegang. Nah, masya Allah. Dik piye gitu. Ibu dengar nggak? Saya suruh pegang apa? Ini dagu apa jidat? Lah kok semuanya begini? Karena apa yang dilihat lebih terkesan daripada apa yang didengar. Betul enggak? Maka saya ceramah 8 jam di sini belum tentu Bapak Ibu ta'asur fil qalb mengesan di hati. Paling bungen tuwa mlebu kuping tengen, metu kuping tengen meneh, urung mlebu wis metu meneh. Makanya saya sadar nek kabeh orang nonton, maka saya senang di sana ada screennya, ada layarnya, jadi terbantu ngelihat dari sana. Sebab kalau nggak ngelihat saya, kemungkinan nanti saya masih di sini yang dengarkan sampai Sidratul Muntaha billahi taufik walhidayah di sana. Karena yang dilihat lebih terkesan daripada yang didengar, maka yang tidak melihat cenderung setannya besar-besar, tidak masuk. Bahkan kenapa saya baru datang semuanya minta foto, karena sering lihat saya di TV. Kalau saya siaran di radio, satu pun nggak ada minta foto ke saya, betul nggak? Yang ketiga, ternyata orang itu punya asas keterpengaruhan, nyatanya gampang dipengaruhi. Lumayan yang baris depan 3 kali turun dagu. Ibu ping 9 ora mudun. Dagu itu mudene mergo dipukul, dikeplaki koncone dagu. Jadi dagunya di mana? Ya, oke. Jadi kelelawar tidurnya waktu? Jadi sapi minumnya? Sakitnya di mana? Di sini udah tembus, ini nembus ini. Ibu bapak yang saya muliakan, jadi setuju dengan poligami, Bu? Murah penting, rasa dibahas. Poligami bukan untuk dibahas, itu untuk dilaksanakan aja. Mohon maaf, Bu, saya punya istri, alhamdulillah. Istri saya dulu mahasiswi saya. Makanya saya dengan istri saya selisihnya 9 tahun. Habis kalau saya ngajar di UGM, istri saya selalu duduknya paling depan. Pernah saya ngajar itu bukan nulis pelajaran saya, malah gambar wajah saya. Terus tak tonton, kita seneng karo aku. Terus saya kasihan, terus saya nikahi dia. Daripada patah hati, memang saya ambil, kalau enggak mesti diambil dosen lain. Itu semuanya. Dan sudah saya ancam, nek gelem rata lulus ke, gelem juga. Dan sudah saya selidiki, istri saya itu anaknya orang kaya di Jogja. Dia itu anak ulama, bekas pabrik batik. Sak lapangan ini rumahnya tengah kota, warisannya banyak. Dan itu salah satu pertimbangan kenapa dulu saya nikahi dia. Tapi sayang sampai hari ini warisannya nggak dibagi-bagi. Mohon doanya, mudah-mudahan tahun ini dibagi, mudah-mudahan. Terus tak hitung-hitung, paling nggak 3-4 miliar pasti saya dapat. Kalau udah dibagi, saya mau bikin showroom Putra Arema Perjuangan di sebelahnya itu. Saya akan bikin program di Ngantang ini, semua yang mau umroh haji saya murahkan 50%. Kalau perlu umroh 10 juta bisa umroh bersama saya, langsung saya yang bimbing. 10 juta itu mudah-mudahan 10 juta berangkat mulai tahun depan ya, insya Allah. Tapi kumpulnya di Jeddah ya. 10 juta aja loh ini. Ibu bapak yang saya muliakan, halo. Yang hebat dari istri saya kalau ditanya setuju nggak dengan poligami, dia nggak pernah menolak poligami.
sayang kalau saya nanti diundang lagi, insya Allah saya bawa istri saya, biar istri saya juga istri. Kalau perlu anak saya ajak sini. Itu. Kalau diundang lagi, orang diundang rapopo. Nah, oh, di tempat lain juga ngantri. Gimana? Ibu, istri saya kalau ditanya setuju gak dengan poligami, terserah. Lu kok terserah? Kalau memang baik untuk duniamu akhiratmu, kau nikah lagi bisa dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka, lakukan sekarang juga. Tapi kalau nikah lagi malah jauh dari umat, jauh dari manusia, jauh dari Allah, risiko tanggung sendiri. Malah kula niku wedi, takut untuk kawin lagi. Padahal istri saya itu dorong terus, mbok kawin meneh, mbok kawin meneh. Tapi sayang yang ditawarkan saya itu namanya Mbah Damiri, umurnya 78 tahun, tinggalnya sebelah masjid, angger bar mlaku niku miring-miring angger bar subuhan lewat ngarep rumah. Kasihan Mbah Damiri, Mbak, ranti bojo ranti anak mbok dikawini. Cuman saya belum sanggup, Bu. Saya mbayangke malam pertama pingsan tenan aku, ya Allah. Wes expired gitu, aduh bayangke anu. Senak susu sapi lah. Ya. Halo? Orang yang ada agama seperti orang hidup, tapi kalau nggak ada agama seperti orang mati. Orang hidup harganya mahal, maka setiap ada pengajian, ada sholawat, ada wirid, ada dzikir, istighosah, semuanya alhamdulillah itu didekatkan dengan Allah. Maka itu seperti orang hidup. Orang hidup mahal. Jenengan ngerti Pak Harto? Pak Harto itu ketika masih hidup gunting pita satu krek meresmikan gedung Geraha Sabah Permana, gedung wisuda saya itu diresmikan Pak Harto. Mau gunting pita satu krek habis 300 juta waktu itu. Sekarang hampir bisa 1 M, 1 miliar. Mendatangkan presiden, mulai helikopter, TNI, Polri, ring 1, ring 2, sniper di mana-mana. Bahkan zaman Pak Harto, masya Allah, ring 1, ring 2 penuh tentara polisi karena Pak Harto mau lewat. Begitu hebatnya Pak Harto. Terlepas dari kekurangannya, Pak Harto itu kalau masih hidup, insya Allah nyalonkan presiden masih banyak yang masih milih. Makanya nanti kalau ada penjelang pemilu pasti ada gambar Pak Harto tersenyum, tulisannya piye kabarile enak zaman kuto. Makanya pesantren saya baru mau buat ayam goreng Soeharto. Untuk nyaingi ayam goreng Soeharti, nanti tak tulisi piye kabarile enak ayam kuto. Hanya gunting pita 300 juta, gunting pita satu kereng. Kuwi dikeke wong ngantang, ya Allah, 1.000 pita 5 gunting dhewe res rampung. Apalagi zaman Pak Harto. Pak Harto itu rumornya kalau mau mancing saja bawa Kopassus, pancing itu mau dilemparkan, Kopassusnya nanya, Pak Harto pengen ikan apa? Gurameh, langsung Kopassusnya nyilem neng ngisor laut nggawa gurameh kabeh. Kari dicandolke wah asik. Terus mau ngelempar lagi, pengen ikan apa lagi Pak Harto? Gitu. Oh, ikan bawal, malah ditakoni, bawal yang goreng apa yang bakar gitu kan. Yang bakar langsung di bawah laut dong, bakari bawal kabeh kari nyantol ke. Begitu hebatnya Pak Harto, terlepas dari kekurangannya. Semua orang pasti kelebihan dan kekurangannya. Bapak Ibu tahu Ayu Ting Ting? Ayu Ting Ting masih hidup, harganya mahal. Mbak Ayu Ting Ting itu sempat mau dikontrak orang 1 tahun 1 miliar. 1 tahun dikasih uang 1 miliar asal semua permintaan lewat 1 manajemen, baik off air maupun on air, hanya untuk mencari alamat palsu. Akhirnya dapat suami juga palsu. Padahal dia bohong, sana kemari teng-teng mencari alamat palsu. Bohong, dia itu nggak pernah cari alamat palsu. Karena saya tahu persis dia tinggalnya di apartemen Sudirman Park Tower B lantai 10. Kalau Luna Maya itu di apartemen Sudirman Park Tower A lantai 11. Kok tahu? Karena rumah saya di Jakarta juga di apartemen Sudirman Park. Saya di Tower A lantai 17. Jadi saya sudah biasa tidur di atasnya Luna Maya, itu sudah biasa. Dia lantai 11, saya lantai 17. Wong dia mandi aja, saya sebelum Ariel sudah saya duluan di atas. Guyang-guyu mesti duwe video nih mesti ya. Aku nyilih ya.
Begitu mahalnya orang hidup. Jenengan ngerti Mas Tukul Arwana? Ya, hari kemarin bareng saya mau ke Padang, Mas Tukul acara ke Lampung, Sertijab. Bareng sak pesawat itu nunggu anting. Mas Tukul itu pernah 1 bulan dapat 1 miliar. Hanya kembali ke lab 3-4 tahun yang lalu ketika dia masih ratingnya bagus, saya mau tanda tangan, saya lihat, ngapain Ustadz? Saya lihat Mas Tukul dapat berapa? 1 M dah lewat, sebulan belum selesai sudah 1 miliar karena masih hidup. Hanya begitu, luar biasa. 1 M itu sama dengan gajinya Pak Lurah berapa bulan? 1 M itu ya mungkin 3 bulan lah ya. Karo ngedoli bengkok-bengkok kabeh didoli kabeh. Begitu mahalnya orang hidup. Sudah terakhir, Mas Ebit GAD itu kemarin itu diundang ke Jogja, ulang tahun kota Jogja, ulang tahun gempa dan kota Jogja, nyanyi 4 lagu, cuman du 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 di du 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 di du oh ho 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 cuman tuta tu tu oh. Kalau udah bingung tanya pada rumput yang bergoyang. Dibayar 50 juta nyanyinya petang lagu. Saya ngisi 2 jam, Mas Ebit itu mau 15 menit mau 5 lagu. Dapat berapa? 4 lagu 50 juta. Karena masih hidup. Jenengan ngerti Mbak Inul Daratista? Wong Jawa Timur. Pernah orang Malaysia rugi 1 miliar gara-gara apa? Panggung sudah siap, semua tiket habis ludes, malam mau pentas, ora sido pentas. Kenapa? Karena ternyata ada surat dari kerajaan di Malaysia tidak boleh wanita goyang pinggul di depan publik dengan ngebor, ngecor, kayak ngeledak begitu, enggak boleh. Akhirnya mengembalikan tiket 1 miliar untuk sewa ini sewa itu, rugi 1 miliar. Kalau di Indonesia bebas. Mau tuku trio macan, trio kuek-kuek, kucing garong, ada ubur-ubur, mujair, ada sabun colek, ada goyang itik, atak-atak. Bahkan ada yang epilepsi, ada goyang ayan, jadi awu buka dikit, tutupan botolmu, wong tuwek, wong ngantang, melu. Saya bayangkan gimana kalau malaikat Israel nyabut pas kira-kira matinya sahid atau sangit nih. Begitu mahalnya orang masih hidup. Masih hidup harganya mahal, tapi kalau udah mati tidak ada harganya. Begitulah orang yang nggak kenal agama. Maka saya salut Pak Lurah, adakan ini terus. Kalau perlu tiap Maulid Nabi, Isra Mi'raj segala macam, adakan pengajian. Jangan takut semuanya. Nggak punya uang, ada Pak Sarjono. Gimana? Bapak Ibu yang saya muliakan, itu penting. Gue ngedol truk 10 wis turah siji bat ini wis kayak banget ya. Aku ngerti dhewe iki dihapusi kuwi bak kuwi omong pesenan ning murah-murah. Ibu bapak yang saya muliakan, jadi inilah pentingnya Bapak Ibu yang saya muliakan, orang hidup mahal, tapi udah mati tidak ada harganya, kalah dengan binatang yang paling kecil. Binatang kalau mati, kenapa Rasulullah mengatakan tidak seperti ayam hidup ayam mati? Karena ayam hidup harganya mahal, ayam mati lebih mahal, jadi ayam goreng, ayam bakar, jadi sate, jadi kulit. Kenapa enggak seperti sapi hidup sapi mati? Sapi hidup mahal, sapi mati lebih mahal, jadi bakso, jadi soto, jadi sate. Tapi orang hidup harganya luar biasa. Ning nek mati orang yang regani, kalah dengan binatang yang paling kecil, teri. Teri itu kalau udah mati, jenazah teri itu masih jadi komoditi ekspor. Saya ini haji Bu, Masya Allah, setiap haji ada saja yang bermasalah. Nolong saya 16 kali haji, alhamdulillah. Umroh baru 48 kali, jadi saya hafal banget. Sering angger nonton wong Jawa Timur bermasalah di imigrasi gara-gara neng wong nggawa sambel teri didokoke neng tas kosmetik, dikira nggawa ganja, ditahan muni. Akhirnya saya suruh buka sambel teri masih bisa diekspor, dinggo umroh, dinggo haji. Saya sendiri juga suka. Saya ini di Jogja itu ada makanan terkenal namanya cat rice, sego kucing. Sego kucing itu makanan mahasiswa, segone sakmene, sambel pedes ra umum, sambel Jawa Timuran itu, terus terine limo, asine kayak upil.
berarti kerep mangan iki ngerti menan. Wis tau mangan upil. Saya kalau sarapan itu Masya Allah, iki almarhum Teri ini Masya Allah luar biasa ini. Begitulah orang yang hidup harganya mahal, kalau mati kalah dengan Mas Tukul Arwana. Kalau udah mati bibirnya Mas Tukul laku 100.000, tigo brongkos congor, no? Pantatnya Mbak Inul darah Tira kalau udah mati pantatnya masih laku 200.000, tinggu steak apa tinggu rawon, no? Maka hanya Sumanto yang mau wong Purbalingga dipangani jenazah karo Sumanto. Ibu bapak yang saya muliakan, inilah pentingnya peringatan. Ingat apa? Satu. Ingat sebagai hamba Allah dan ingat sebagai bagaimana risalah Rasulullah ini. Kita adalah umat Rasulullah SAW. Dalam hal apa? Satu, selaku pribadi. Peringatan 1 Muharram ini, kenapa Bu saya ingatkan ini? Karena sampai hari ini masih ada sing negur kula. SMS, WA, BBM itu kadang-kadang tahu ngisi pengajian. Kenapa Ustadz masih mendatangi pengajian peringatan itu? Loh kenapa? Bukankah itu bid'ah? Kulo bid'atin dolalatin, wa kulo dolalatin final. Itu sesat dan sesat bawa neraka. Lu kok tahu? Karena Nabi dan sahabat nggak pernah mengadakan peringatan. Jelas nggak mungkin. Wong peringatan tahun baru Hijriah ini munculnya itu setelah Nabi wafat kok. Ini zaman Khalifah Umar, nggak mungkin ada peringatan ini. Kalau itu baik pasti sahabat melakukan. Kalau baik pasti Rasulullah juga melakukan. Saya juga gitu. Berarti kamu juga bid'ah, kamu juga sesat, kamu juga neraka. Lu kok bisa? Karena Nabi tidak pernah SMS seperti ini. Nggak pernah Nabi SMS Abu Bakar cius, cemungut, nggak pernah. Apa? Nggak pernah. Bapak Ibu yang saya muliakan, inilah pentingnya kita diingatkan kepada Allah dan Rasul. Satu, pesan pertama, jadilah pribadi yang mempesona. Ini pertama. Jadilah bapak yang mempesona, jadilah ibu yang mempesona. Ini pesan saya di mana-mana, selalu pesan utama ini. Karena apa? Karena sesungguhnya Bapak Ibu yang saya muliakan, semua orang itu ada pertanggungjawaban. Maka jadilah ibu yang mempesona. Mempesona apa? Minimal terjaga hablum minallah dan hablum. Nah, maka saya tadi dikabari di sini ini tadi dilakukan ada NU, ada Muhammadiyah. Tidak peduli. Karena sesungguhnya orang itu diukur kebaikannya kalau dia hablum minallahnya baik, hablum minannasnya baik. Ini secara pribadi semuanya harus begitu. Karena yang namanya orang humanisme insaniyah ini yang ditanamkan Rasulullah. Kalau nolong orang nggak usah lihat suku, ras dan agamanya, betul nggak? Kalau ada kebakaran, apa ibu masih lihat partainya? Oh kebakaran, oh PDIP modar biarin, oh Golkar oh biarin, neng PKB ditolong, apa begitu? Kalau ada orang pingsan, ada dokter apa nolong masih lihat wajahnya, pingsan, cantik, bantuan pernapasan, oh ini wis tuwek, kalau ada orang pingsan, ada dokter apa nolong masih lihat wajahnya, pingsan, cantik, bantuan pernapasan, oh ini wis tuwek, nganggo selang we, nggak boleh. Wong ketabrak truk nang arep showroom-e Pak Sudono, ya Allah, aduh tolong buarah tolong sebentar. Kamu Jawa, Sunda, Dayak, Bali, Madura, Jawa Tengah, Jawa Timur apa Jawa Barat? Aduh, Jawa Timur. Islam apa Kristen apa Hindu, Buddha, Islam. Aduh, sarmati sarmudar ya Allah, Islam NU apa Muhammadiyah dulu. NU PKB, P3 apa Golkar? Aduh, Golkar ARB apa Agung Laksono? ARB lebarane Selasa apa Rebo? Rabu tarwehe 8 apa 20? 20 nganggo kuno ta nganggo, ya Allah pilih Jokowi apa Prabowo? Mudar lagi ditolong. Ini yang pertama. Yang kedua, apapun diri kita ini ingat kepada Allah karena semuanya sementara, betul nggak? Lurah ki ya mung sementara, camat juga sementara, rumah semuanya sementara, betul nggak? Rumah di bawah mati, lurah ki dadi lurah ketika masih di kelurahan. Jenderal polisi Pak Tito Karnavian itu jadi jenderal. Kuwi jenderale nek neng nggon kepolisian, nek wis neng warung makan rasa nganggo jenderal, nek wis neng omah ora eneng jenderale.
Jenderal TNI, wah dia jenderal. Apa TNI Polri itu kalau naik jenderal terus naik warung makan sing gawa jenderal. Es teh siap komandan. Aduk 3 kali, siap kerjakan. Minum, laporan selesai. Ora enak. Jenderal itu naik kali bojone, apa sih nganggo jenderal? Istri siap komandan. Masuk, siap kerjakan. Tidur, siap laksanakan. Buka. Lanjutkan, nggak mungkin. Karena apa? Semua orang itu harus ada down to earth, harus jadi manusia. Inilah insania. Manusia itu yang manusia yo mangani sego, sampeyan yo mati, nggih mboten? Ini yang pertama. Sementara rumah di bawah mati, mobil sakmono akeh, ya Allah besok Pak mobil truk jenengan akeh banget. Ning nek mati jenengan ora ditumpakke truk. Omah apa digawa mati? Nek omah go mati ngubur wong siji 3 sasi ra nampung. Gelang kalung cincin tiap hari lekat pada ibu-ibu. Ibu-ibu ngantang duwe cincin. Nek omongan karo ngene. Pengajian sing ngisi sapa Wijayanto. Suruh nyanyi pantola al-badru alaina min saniyatil wada. Ben ngerti nek cincine gede-gede. Mong neng batu lho, neng batu. Kuwi mung takon rego apel, Bu. Apele sekilo pinten, Bu? Sekilo pinten. Ning sing dodol wong batu mau kalah, untune nganggo emas. Jadi jawabe ora 5.000. Sekilo, Bu? 10.000. Oh, mbok 5.000. Tidak tidak. Nggih, mboten? Apa itu di bawah mati? Tidak. Sing jan hebat niku jenengan niku ampun ngrekasake anak putu. Anak cucu itu paling repot kalau punya nenek punya gigi dari emas, kuwi nek arep njipuk warisan kangelan. Semati war didusi dadak buka-bukai ngopo njipuk warisan untune emas ning ngono. Ning nggih kula seneng nek karo wong Jawa Timur, nek copet niku copet paling susah nek ning Antang. Lah nyimpen duit kok neng kene iki. Lah copete ya angel banget ta nggih. Arep nyopet nggih nuwun sewu. Ya angel banget ta niku. Angel banget iki. Iki sing enten ta nggih. Pokoke khas-khas kula niku ndek foto-fotone wong ngoten niku. Wong mriki ya Allah, secara pribadi tolong perbaiki hubungan dengan Allah dengan manusia. Wong kadang-kadang pipis men sak kan. Ibu-ibu ini mulai neng pasar, neng pinggir jalan karo ngadeg, masya Allah. Pengalaman kula nggawa tamu keng luar negeri. Lah kok lewat niku enten wong gendong gentong. Bodhe banget niku neng pinggir dalan begagah. Wong Jerman orang ngerti iki lagi ngopo. Giant woman. Ini wanita raksasa. Orang ngerti nek gentong kuwi jerone bolong. Wis wong tuwek nggo gendong gede niku neng pinggir dalan lagi begagah. I want to take photograph. No way saya bilang enggak, I want to take photograph. So akhirnya kon mandek difoto berkali-kali bareng wis rampung niku kok simbah-simbah londoe dian. Enten apa ya Mbah? Ha wong nguyuh kok difoto. Ya Allah. Lah ning Jerman ra eneng wong nguyuh kok begagah niku ra eneng. Kok ya iso pener masyaallah. Nggih termasuk bapak-bapak niku. Nguyuh ning ngisor wit gedang rampung mu disabet-sabetke wit gedang masyaallah. Ibu, Bapak, kemanusiaan semuanya tidak dibawa mati. Jabatan sementara, kematian itu semuanya pasti menemui. Maka inilah kita diingatkan kepada Allah, perbaiki. Maka terutama mohon maaf Bu, sholat 5 waktunya dijaga. Karena nggak ada artinya gaji sebesar apa tinggalkan sholat. Gajimu piro, pangkatmu opo nganti ra gelem sholat. Kowe iki entuk duit pirang miliar nganti ora gelem sholat. Sholat itu nggak makan biaya. Maka sholat 5 waktu. Kenapa? Karena sholat 5 waktu menjamin 1, berkah rezekinya di dunia ini. 2, dibebaskan dari siksa kubur. 3, nanti meniti sirat secepat kilat. Bahkan nanti bisa masuk surga tanpa hisab. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu, orang yang jaga sholatnya ini diingatkan semua. Itu nanti akan diterimakan catatan dengan tangan kanan semua yang baik-baik, yang jelek gak dilaporkan.
kelihatannya sederhana. Rezeki yang diminta bukan banyaknya, tapi berkahnya. Jenengan gajinya sesasi 20 yuto, cukup ning nek anak kena narkoba sudah hilang berkahnya. Ini ada Pak Kapolsek nggak ini? Nah, kapan-kapan Pak Kapolresnya diundang, Kapolresnya tenangkan karena pekat ini yang namanya pengaji masyarakat sekarang sing jenenge mendem mabuk narkoba itu luar biasa. Masuk ke daerah-daerah. Narkoba tahu ya? Alat untuk mabuk yang namanya puto itu 400.000 sak gram. Sing murah sabu-sabu sekitar 300.000. Yang murah lagi Lexotan, Magadon, AO, KTI, Mensen, Mentilon agak murah. Paman Gober agak murah. Yang murah lagi itu apa Pak? Yang gini nih Pak, mohon maaf. Apa? Nah, sing kerep ngombe ngerti ya Allah. Perangkat desa yang mabukan ya Allah. Topi miring. Zaman Pak Lurah masih muda Pak, masih nom, mabuk murah. Ini tadi saya dijemput ke sini aja ngebut luar biasa. Wis ngerti jualan ini kan kok malah ngebut ngebut. Untung rungan yang sini, nek sini tak muntah ke kabeh masalah. Iya, kenapa? Karena begitu rupa. Hari ini mohon maaf orang dikira rezeki itu yang diminta berkahnya, bukan banyaknya. Gaji 20 juta, anak kena narkoba. Istrinya mentel, bawel, cerewet, cerigis, makannya banyak, tidurnya betah, ngorok, ngentutan, ngeleran, ngantuan, hilang berkahnya. Suaminya galak setengah mati, hilang berkahnya. Pilih mana? Gaji 20 juta, keluarganya nggak tenang. Dengan gaji 40 juta, tapi keluarganya tenang. Pilih yang tenang. Jenengan dereng ngrasake, saya itu punya pengalaman yang tidak terlupakan karena ada teman saya selalu mengeluh bojone iki ayu. Bojone ayu ning sakit-sakitan wis ora berkah. Tidak hanya itu yang bikin dia bukan karena sakitnya, tapi pelor nempel langsung molor, ngantuan. Di bojo ngantuan wis ra nyenengke, boseni. Neng ndi wis turu wae, mlebu mobil asal lungguh langsung luar biasa. 4 pertanyaan sing kejawab wong loro. Neng ndi iki, Bu? Neng mall. Tuku apa? Paling bosen niku. Wong arisan ten omah kula, arisan ini mung setengah jam. Lah kok ilang? Setengah jam dengan kula niku wis kabeh wis mulih, tiba-tiba masih ada. Wis tak kunceni, arep tak kunceni. Lah kok eneng bapak-bapak sing bawa telepon wirawiri. Ngopo, Pak? Bojoku ilang. Goleki ra ketemu, ditelepon ra diangkat-angkat, ternyata turu neng mobil digoleki, eneng anake cilik. Lah kok ibune ra eneng, goleki mubeng neng ndi ternyata tidur di musola saya. Tak buka itu dalam keadaan alasannya nyusoni anake, padahal anake wis mlayu neng mobil. Tak buka itu dalam keadaan open air, Masya Allah. 38B, Masya Allah. 36 lah, 36C itu mana? 36C. Masya Allah. Bapak orang ngerti meneng apa ya? Begitu tak buka, terus aku melebu, terus tak amati. Iki sopo maksudnya sopo? Ora mungkin bojoku. Mula to Bu, nek nyusoni anak mbok milih-milih neng pesawat kadang-kadang. Saya ini sudah wirawiri, hidup saya ini sebulan itu bisa 20-15 juta hanya untuk tiket, itu luar biasa. Kadang-kadang di sebelah saya loh. Apalagi ke Jawa Timur selalu ada Ustaz ya ngajak foto bareng gawa anak bareng lagi suwe sebelah saya persis neng pesawat, anaknya nangis langsung troler gitu, Masya Allah. Sinom nek wis tuwek tak tokne wae. Ibu muda iki arep ditonton ya piye, ora nonton kok ya dhek manggilku Ustaz ya, akhirnya rada ngantuk-ngantuk karo ngelirik-lirik sithik, Masya Allah. Tolong to Bu, padha-padha nyusoni mbok di empan papan. Wong ning angkutan umum lho, nyusoni anake mesti troler lah, anake mesti nak rewel. Apa ning angkutan umum nek ra gelem tak keke bapake lho, ra gelem tak keke bapake. Akhirnya bapak iki arep turu, arep mudhun ning Ngantang ora sida mudhun, nganti teko Batu Malang ora mudhun-mudhun. Kuwi arep mudhun, ibu nek ngomong sing jelas sida arep ngekeki apa ora. Masyaallah. Mulai Bu, halo. Ibu bapak yang saya muliakan, satu pribadi. Yang kedua, dalam keluarga. Pesan moral yang kedua dalam peringatan hijrah ini, kita hijrahkan secara pribadi. Orang yang belum gemar ibadah, perbaiki ibadahnya. Kedua, hubungan manusia.
hubungan kemanusiaan tadi. Karena di zaman Nabi ada orang yang sholatnya sampai jidatnya hitam, bacaannya apik, bismillahirrahmanirrahim. Dia lulusan IAIN, SAG, sarjana alam gaib, luar biasa semua. Luar biasa. Haji tiap tahun berangkat, umroh itu seminggu ping 3. Wong omahe Mekah, jadi deket karo Ka'bah cedak. Oh zaman Nabi. Pokoknya maca Qur'ane apik, wirid dikit, semua orang, huamu Pak, jangan kemana. Wira-wiri ning ngarepku. Ayo lungguh. Wis suwe ra ngantemi cah cilik iki. Ya, ndak ganggu konsentrasi. Halo. Ini anak-anak yang soleh, anak-anak yang biasa diajak pengajian, insya Allah surgawi, insya Allah. Itu nanti jadi jariah daripada diajak dugem-dugem. Sebaik-baik tempat adalah tempat pengajian, masjid. Sejelek-jelek tempat adalah diskotik. Pasar waktu itu, sekarang diskotik. Di masjid orang jadi baik, di pengajian diingatkan kebaikan, di diskotik sulit untuk berbuat baik. Sebaik-baik kalau ada orang anak sering keluar masuk masjid, anak sering ikut pengajian, seperti anak kecil sudah dia pengajian, inilah orang baik, saksikan dia orang baik. Tapi kalau sering keluar masuk diskotik, sulit diragukan. Di masjid diingatkan pada Allah, maka apa-apa suruh doa supaya diingatkan pada Allah. Orang makan nasi yang nanam petani, tapi nek arep mangan sing disebut petani apa Gusti Allah? Apa petani matur nuwun, petani matur nuwun. Gimana Dek? Doa mau makan gimana Dek? Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal khobais. Pinter. Ya, pinter banget sih sing ngajari sapa ya, Le? Allahumma barik lana itu kalau mau ke WC ya. Nek WC neng kloset Allahumma barik lana fi ma razaqna. Nek arep sinau piye, Le? Bukune disiapke terus lungguh terus bismika Allahumma ya wa bismika. Oh mula sekolahmu bodoh. Nek roh bapake ora mulih-mulih, begitu mulih ketemu bapake langsung summum bukmun mum fahum. Oh ibune ngajari salah kaya ngono. Ibu bapak yang saya muliakan, kenapa didoakan? Supaya diberkahi. 2, ada jazbah, semangat untuk amal baik. Karena sering itu baik belum tentu dilakukan, betul nggak? Sering itu jelek belum tentu ditinggalkan. Ngerokok itu apik apa elek? Ngerokok itu baik apa jelek? Tapi ada nggak orang yang masih ngerokok? Banyak, duduknya di depan nganggo klambi batik, aku ngerti dewe aku. Gosip itu baik apa jelek? Tapi ada enggak ibu-ibu yang suka gosip? Sedekah itu baik apa jelek? Tapi apa semua orang sedekah? Orang itu siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir adalah menghormati tamu, betul enggak? Tapi apa semua orang hormat pada tamu? Tidak. Apakah setiap ada tamu dari Jakarta selalu dikasih oleh-oleh? Allah udah nanti bukti nanti. Padahal yang ngerti hati sih orang yang beriman pada Allah dan hari akhir, kalau ada tamu maka dia harus dihormati. Kopi bubuk barang 2-3 kilo gitu masing-masing ngasih sekilo kan lumayan tak dodolan kopi ya. Kalau mau beriman pada Allah dan hari akhir, karena baik belum tentu dilakukan. Ibu-ibu zakat malnya dengan zakat malnya banyak mana? Kalau ke mall bawa uang besar bawa uang kecil. Tapi kalau ada kota infak dari yang besar apa yang kecil? Ngerogoh kantong metu 5.000 karo 100.000. Sing dilebokke ning kota infak sing 5.000 apa sing 100.000? 5.000 lebokke dicolek komburi. Bu langsung dikei dit 100.000. Disaut lebokke ning kota infak. Kaget lho Mbah. Nyambut gawe ini apa ya Mbah? Infak nganti 100.000. Kuwi mau dudu duitku, kuwi mau duitmu mau tiba ning kene. Masyaallah. Langsung kotak infaknya dicukil-cukil digoleki ra ketemu. Langsung goleki ketua Pak Din sini Pak Din. Ngapa? Buka kotak infak iki. Ngapa? Duitku 100.000 tiba ning kene. Aku njaluk susuk. Begitu dibuka kaget karena sak kotak infak kabeh mambu balsem. Ternyata neng koin bekas kerokan ini Masya Allah dilebokke neng kono dasar ibu-ibu infak nganggo koin kerokan ini. Ibu bapak yang saya muliakan,
Di masjid jadi baik, di pengajian jadi baik, di diskotik sulit untuk berbuat baik. Wah, ini diskotik syariah. Wah, jadi lagunya Islami, masuk tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, ahlan wasallam, mabuk tapi Islami. Oh iya, alhamdulillah, masya Allah. Masya Allah, itu lagunya perdamaian bodoh, suasana di kota dan gak ada. Maka yang paling penting diajak ke seperti saya senang begini ini, mengkondisikan orang kampung jadi berkah karena tidak mudah berbuat jahat. Anak diajari doa supaya dengan doa tidak mudah berbuat jahat. Karena orang berbuat jahat tidak pernah berdoa. Copet orang tahu donga sadurunge nyopet. Mau nyopet bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu nyopetun nyatakan. Arab tawuran nganggo donga, baik ya Allah, berilah kemenangan dalam tawuran nanti ya Allah. Matikan 6 orang dari dusun pahit ini ya Allah. Enggak mungkin. Anak-anak yang pacaran pakai doa nggak baik dik, sebelum pacaran kita mulai ala hadiniyah al-fatihah gitu. Inilah pentingnya dikaitkan dengan nama berkah. Maka senang anak-anak kondisikan pengajian seperti ini baik. Ibu bapak semuanya, sekali lagi pastikan, satu, jadikanlah pribadi kita menjadi pribadi yang mempesona. Jadilah bapak-bapak yang hijrah dari hal yang kejelekan menuju kebaikan. Yang kedua, jadilah keluarga suami istri. Yang kedua, jadikanlah keluarga kita menjadi keluarga sakinah mawaddah rahmah. Caranya gimana? Jadikanlah bapak-bapak yang perhatian kepada pendidikan anak. Jadikanlah istri kita istri yang solihah, istri yang taat kepada suaminya. Mohon maaf bu, surganya ibu-ibu itu gampang, asal bojone seneng wis surga. Dadi wong wedok penak. Harta suami nek nyambut gawe, harta suami juga harta istri. Tapi harta istri hartanya sendiri. Dosa istri juga dosanya suami. Tapi dosa suami dosamu dewi. Hartamu hartaku, hartaku dosaku dosamu, dosamu dewe. Enak dadi wong wedok. Maka bersyukurlah dadi wong lanang ki abot. Wong lanang itu beri nafkah lahir batin, mengerja semuanya, masya Allah. Wong lanang ini ben ngerti lanangi, nganggo perlu ramuan ini perlu ben ketok lanang, nganggo pijet beren. Wong wedok meneng wae diem aja nyerah wae dadi wong wedok. Wong lanang nyerah ora dadi. Maka luar biasa ibu semuanya, jadilah wanita yang menyenangkan suami. Kenapa ini saya sampaikan? Karena wanita sekarang lebih banyak menyenangkan suami orang daripada suami sendiri. Nek arep resepsi, arep peneng jagong, dandane 3 jam. Masya Allah. Apalagi hijaber sekarang ini. Kadang-kadang nganggo kerudungnya 12 meter ibu. Puter kono, puter ini dinaikkan, ubeng-ubeng ke, mudun kene, unggah kene, udun ke, unggah kene, kene diputer-puter, jadi nek kene jendol neng tengah, jadi nek melaku kaya nggawa sampah neng didik, masya Allah. Iya, hijaber sekarang ini bu, dibikin monyol, kaya terowongan Kasablanka, Tugu Monas. Itu enggak bagus bu, cuman 2 warna itu, yang bagus itu gradasi 6 warna, merah, kuning, hijau, jadi sekali anti badai ning bulu mata bahasa Inggrisnya itu aitep. Dulu hanya dicepit bu, sekarang neng tempelane. Kalau niku nek syuting sing suwe ora syutingi, nunggu Desi Ratnasari, Lula Kamal, si Dewi Huges, Cika itu, ya Allah kok lama banget syuting cuman setengah jam, nunggu dek 2 jam. Ternyata urung nganggo kudung, ditalian isik. Jadi sirahe koyo war pecah ndase kae duwon. Dibendol kene-kene, bar kono dhuwur, luar biasa. Dan yang bagus nggak lurus gini bu, itu dibikin miring separuh nih, ya. Jadi kena mripat siji kaya bajak laut ya loh. Nah ini, ini rudungnya kayak miring-miring ya. Gimana? Bulu mata bu dulu hanya dijepit, sekarang ini ada tempelan ini, jadi nek mlaku kaya nggo kepiting, luar biasa. Hebat luar biasa. Wis ngono brose 8, kanan kiri atas saja pakai bros. Ada rantainya sini, ada gemboknya.
Tur ndek men cilik saiki gede-gede. Masya Allah, lungguhe miring terus kabotan bros kayak mau. Masya Allah. Kalau mau keluar dandanya luar biasa, tapi kalau di rumah, masya Allah ya Allah, kadang-kadang bapaknya teko daster seminggu digantung tinggo. Bapaknya wis perangkat desa tekan ngomah ya Allah, daster siji penitine 6, masya Allah nih diri peniti. Sementara di luar ya Allah, anak-anak kita pakaiannya mini seksi ya Allah, sing dhuwur kurang mengisor, sing ngisor kurang mendukung. Pusat peradaban dunia kadang-kadang roknya 15 cm kei belahan 10 cm ning ngarep kari 5 cm, jadi jaraknya dengan ibu kotanya cuma 3 cm udah tekan ibu kota negara ini. Dulu belahan tuh di sini aja Bu, belah durian pamer legoke gini, saat ini tambah sini kene dipamerke. Saya ini kalau dijemput stasiun TV jarang duduk di belakang, duduknya di depan ben iso ngobrol kalau supire. Tur nek nggawa koin arep tak lebok-leboke. Ini eneng colengan bonceng motor masya Allah. Neng gini mending nek putih ireng-ireng dipamerke ya Allah. Saya tidak nasihati ibu-ibu, tolong anak-anak kita ya Allah Bu. Sekarang pergaulan bebas begitu rupa. Anak-anak kita itu sekarang ya Allah 68% seluruh Indonesia ini orang yang nikah sudah berhubungan seks sebelum nikah. Penelitian BKKBN dilansir di seluruh detik.com dan Kompas, 68%. Itu untuk kota-kota besar dan beberapa pinggiran kota, lebih banyak dari itu. Sudah sulit. Orang sudah berguna. Sekarang orang-orang pacaran ya Allah Bu, anak pacaran itu mesti ke KNPI. K pertama pasti kissing. Kissing tahu nggak? Kissing itu neng WC lo, kissing. Wisinging. Dasar wong ngantang nek esuk ngono nang pinggir kali karo gandulan noyot. Masyaallah. Ngono ya iso omong-omongan. Maka jam piro Bu? Jam 09.00. Masyaallah. Aku anggar lewat kena ditonton ya piye ra ditonton ya ting pleding masyaallah. Ngono iso jejer-jejer ya lho masyaallah. Ngono ane Pak Lurah ra masyaallah ngoten. Tolong Bu, itu WC terpanjang di seluruh dunia itu ya sungai sak guyang-guyu ya jenengan niku. Dijak neng hotel apik WC duduk nongkrong neng dhuwur masyaallah. Wong WC duduk kae neng cap sepatunya, ternyata bar wong ngantang mlebu ning kono masyaallah. Halo ibu bapak semuanya, jadi tolong itu diperhatikan, anak-anak kita jauhkan dari itu semuanya. Anak sekarang lebih taat kepada handphone daripada pada orang tua, betul nggak? Dipanggil orang tuanya 3 kali nggak datang, tapi nek handphonenya nyala langsung lari, betul nggak? Mulane anak jalur duit SPP jo dikai jaluk oneng handphone. Loh kok bisa? Karena kamu lebih taat kepada handphone daripada pada aku. Kamu lahirnya dari handphone. Handphone tuh hamil terus metu kowe. Loh kok iso? Bapakmu lunga terus. Repot ning ibumu iso hamil. Loh kok iso? Di SMS dadi. Lah kok iso? SMS getar. Langsung plendung luar biasa. Masya Allah. Ibu bapak yang saya muliakan, anak-anak sekarang sulit dinasihat, maka pesan jadikanlah, karena nanti jadi tanggung jawabnya. Anak nakal yang tanggung jawab bukan lurahnya, bukan kepala dusunnya, bukan gurunya, tetapi siapa? Orang tua. Orang tua punya tanggung jawab. Jangan sampai nanti jadi pemberat di akhirat karena kita tidak mendidik anak-anak kita. Ini pesan. Yang kedua, hubungan suami istri yang baik. Ibu senangkan suami ibu. Nek bojone jenengan seneng lipstik rupane ijo, mulai sesuk tuku lipstik ijo digon. Karena ibu-ibu ganteng kalau keluar aja kadang-kadang Bulgari, Pilkadin, lakur tuh semua disemproti wangi-wangi. Neng omah baunya balsem, PPO, Remason, minyak kayu, keroan terus. Kebuka kudungnya putih tapi lehernya putih, koyok salon pastung trembel, masya Allah luar biasa. Bu, kalau mau keluar aja kadang-kadang tuh di luar-luar banyak gangguan. Kadang-kadang kutilang kurus tinggi langsing begitu rupa. Neng omah pertumbuhannya melebar, menyamping gemuk gendut kayak kono kayak biola kene kayak gentong. Maka saksikan. Nek ngomong karo wong liya kadang-kadang masya Allah luar biasa. Neng di Bu ada karo bojone liya. Nek karo bojone dhewe asal jawab kong di komburi
Karena di arep maju. Wis mangan wis, lamangan mudar, Pak. Nah, kok melaku ayo apa merangkak goblok. Ada enggak orang seperti itu, ada enggak? Finar kata Nabi, neraka. Karena hubungan baik. Tadi ada sholatnya bagus, puasanya bagus, semuanya sholatnya bagus, hajinya 3 kali, tapi dengan tetangganya enggak baik. Nek ditakoni orang nyenengki wajahnya kayak IMK ikan mas koki, lambene kayak kukusan lancip kayak wong loro untu. Dari mana? Dari belakang. Omah yang di Indonesia. Enggak, omahmu ini yang di ora tak gowo. Wis mangan wis, lamangan mudar Pak. Jawabannya benar apa salah? Dari mana? Dari belakang. Mau kemana? Mau ke depan. Benar apa salah? Rumahnya mana? Indonesia. Benar apa salah? Tapi Nabi mengatakan finar, neraka. Allah melaknat dengan surat Al-Qalam ayat 13. Allah melaknat orang yang utulin, kaku, keras, saklek, jutek, judes, wajahnya kayak IMK, kayak Mas Koko, wajahnya kayak wong wedok krungu bojone kawin meneh. Mesti ruah nyenengke. Maka tabasum kali akhir sedekah. 1, perbaiki hubungan dengan Allah, perbaiki hubungan kemasyarakatan. 2, perbaiki anak-anak kita jadi anak yang soleh solihah. Kedua, hubungan suami istri. Kalau ini sudah beres, inilah hijrah yang sesungguhnya. Hijrah untuk menjadi pribadi yang baik. Hijrah untuk bagaimana anak-anak kita jadi teladan semuanya. Kalau pengen nonton bocah-bocah soleh, lihat di Ngantan, jangan malas baliknya. Gue nek pengen beres kono ning Sumber Agung, masya Allah. Wisa RT ini jago mabuk, masya Allah. Berarti tidak menjadi pribadi yang mempersona. Jadilah pribadi yang besar. Mudah-mudahan ini semua menjadi baldatun thayyibatun warabul ghafur. Di sini penuh berkah. Dengan cara apa? Anak-anak kita didik dengan didik agama. Istri-istri kita taat kepada Allah, taat kepada suaminya. Suami-suaminya bisa dipertanggungjawabkan. Jangan ada perselingkuhan, jangan ada perceraian, jangan ada nikah lagi, jangan ada karena sekarang banyak perceraian. Kenapa banyak perceraian? Karena kurang kebersamaan. Keluarga kita diajak kebersamaan, mangan bareng, tidur bareng, ngaji bareng, sholat bareng, puasa bareng, maca Quran bareng, beli mobil putuskan bareng, ngecat rumah putuskan bareng. Oh gimana mobil bareng gimana? Saya pengennya warnanya hitam, istri pengennya putih. Ya beli 2, hitam sama putih. Ranti duit kredit. Kabeh ya do kredit truk. Kalau nggak cukup ya beli 1, separuh dicat hitam, separuh cat putih. Sing seneng ireng peneng ngarep, putih neng buri. Apalagi mau sa'atain, rok'atain, kotrotain. Lain kali saya bicara khusus tentang bagaimana menghidupkan keluarga yang sakinah mawaddah rahmah dan bagaimana parenting, mendidik anak-anak yang soleh dan solehah. Lain kali. Dan ini strategi marketing biar saya diundang lagi. Setuju nggak? Lurah yang baik harus memperhatikan aspirasi daripada penduduknya. Kalau nggak gitu jangan dipilih lagi. Ibu masih berapa tahun sih Pak? Iya, tinggal tahun depan berarti masih sekali lagi. Kalau pengen kepilih, ya. Kalau enggak masih yang nyalonkan banyak semuanya. Ya, ibu bapak semuanya. Ini juga orang baik. Jadi kubur saat turun mati tenan. Ya, baik. Ibu bapak yang saya muliakan, jadikanlah semuanya pribadi, apalagi sa'atain, rokaatain, kotrotain. Udah, ingat-ingat, suami istri kalau pengen rukun jam 2 malam 2 rakaat, 2 rakaat, 2 jam 2 malam 2 tetes air mata, 2 orang suami istri. 2 orang suami istri jam loro bengi 2 rakaat, wae rasa akeh-akeh 2 rakaat. Dengan 2 tetes air mata. Ya Allah, maafkan kami, mungkin selama ini jadi suami belum banyak membahagiakan istri saya lebih banyak membahagiakan istrinya orang. Ya Allah, minta maaf. Ya Allah, saya jadi istri gak bisa membahagiakan, asal nyayur aja mesti kasinan. Lah kok bisa saya nyayur tak tinggal nonton sinetron? Loh apa hubungannya? Aku ngekei garam nunggu iklan, asal iklan tak kei garam, iklan tak kira iklannya kebanyakan asin kayak luar biasa. Ibu bawa semuanya. Tapi gimana? Istri saya diajak sholat malam menstruasi, nggak apa-apa. Menstruasi berhalangan, temani sholat. Oh, menstruasi temani sholat. Aku sholat kue turu mengarep. Jadi biar menghayati. Bagaimana kalau ditinggal istri? Karena suami itu biasanya tidak terlalu setia, ya.
Kalau istri ditinggal mati suami, nunggu 3 bulan nggak kawin lagi, masa idah, betul nggak? Tapi kalau yang mati ibu-ibu, suami 3 hari kawin meneh. Lagi nglayat itu diganti ibu-ibu loro wae golek cadangan, nggih mboten? 3 dina kawin meneh nganti mara tuane, mbok tunggu nganti kuburane kering, langsung ning toko elektronik beli hair dryer karo kipas. Terus ning kuburan dikipasi ngopo ben cepet garing. Masyaallah di kemana. Dasar wong lanang. Halo. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, ini hal yang sangat penting untuk saya sampaikan, kebersamaan. Waktunya kita sholat biar istri ini tidur. Karena itu sunnah Rasul. Ini menjadi alasan sentuhan suami istri setelah wudhu, sentuhan tidak bermaksud syahwat, maka tidak batal wudhunya suami istri. Karena apa? Rasulullah sering mau sujud itu ada kakinya Aisyah radhiyallahu anha, oleh Rasulullah dicubit. Bahkan sebentar, hanya Jokowi. SMS dulu. Ya, saya suruh ganti ini Menteri ESDM. Halo Bu, sudah saya protek hanya orang tertentu yang bisa telepon. Ini tadi serius Bu. Halo, waktunya kita sholat biar dia tidur. Karena Rasulullah sering sholat mau sujud, rumah Rasulullah itu kecil, harus sujud eneng kakinya Aisyah, oleh Rasulullah dicubit. Bahkan banyak riwayat Rasulullah juga kadang-kadang bukan nyubit, kakinya untrosor harus sujud dipegang oleh Rasulullah, dipinggirkan. Mungkin nyubitnya nganggo kaos tangan atau minggirnya nganggo kayu dicutik, nggak mungkin. Mau sholat gawa cutik semuanya boleh suami. Maka tolong mulai nanti malam nek bojone sholat, lagi sholat malam, ibu langsung pindah tidur, arep sujud kayak isikil. Ora dicubit malah wong wedok micek tok luar biasa ditendang. Waktunya kita sholat biar dia tidur, waktunya suami berdoa suruh pindah istri bantalnya di pangkuan suami, sehingga waktu suami berdoa itu jelas sing didongake bojone dhewe apa bojone sapa, ngerti jelas sing ngono. Indah sekali kalau itu dilakukan, tapi nggak bisa tiap hari, seminggu sekali nggak bisa, sebulan sekali nggak bisa, 3 bulan sekali nggak bisa sholat bareng, poso bareng, nang masjid bareng, raiso pas tarweh setahun sekali. Kalau setahun sekali nggak bisa itu terlalu, kata calon presiden yang nggak jadi Rhoma Irama. Saya dukung penuh, tapi partai idaman nggak lolos dan SBY menolak. Kenapa? Karena Rhoma Irama mau ngambil istrinya SBY. Ani kembalilah padaku. Enak saja istriku mau diambil. Meloras itu. Ibu bapak yang saya muliakan, inilah pesan penting saya, jagalah anak-anak kita, jauhkan dari moral-moral yang merusak, dari mulai narkoba, seks bebas, pergaulan, tawuran, segala macam, geng-gengan, mulai dari pakai tato segala macam. Diingatkan, ojo ngaku tato. Saya baru saja ada orang datang ke saya nangis-nangis, semuanya sudah lolos ikut TNI Polri Bu, sudah pakai usaha sini, titip sana titip sini, sudah tinggal 1 masuk Polri. Begitu buka baju ketahuan eneng tato nih, tatonya sudah terlalu dalam, ning hapus nih mendadak tetap kena gugur, padahal udah habis biaya banyak karena tato. Ya akhirnya nyesal, dua-duanya naik. Lah kok tato ikut-ikutan teman-temannya. Masuk TNI Polri tidak boleh ada tato. Tato beneran, orang tato gambar pink itu panu. Tato kok gambar pink panuannya semuanya. Dari hal yang kecil diingatkan, nak ojo ngau tato, ojo sok mabuk, ojo kebut-kebutan. Anak itu jadi tanggung jawab orang tua. Mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak-anak yang baik. Kedua, tidak mungkin anak-anaknya jadi soleh-solihah kalau bapak ibunya juga tidak soleh-solihah. Ini saja pesan penting saya. Masih ada, sudah 2 jam lebih saya bicara. Ini kalau di Trans 7 sudah tanda tangan 3 kali ini.
saya harus nguji mahasiswa besok pagi di Jogja, jadi saya harus terbang bukan karena Malang juga nggak ada, saya harus ngejar pesawat ke pesawat pertama dari Surabaya. Perjalanan masih jauh, sementara kopi bubuk juga belum disiapkan, ya sudah nanti lain kali aja saya datang sini. Boleh kan saya datang sini lagi? Masalahnya Pak Sarjono masih pengen showroomnya berkah apa enggak? Itu ya, insya Allah pengen dadi lurah meneh ora. Orang neng kene neng pahit ya apa-apa. Ini kompake neng kene lagi neng lurah kompake sak kursi di wong loro, masya Allah. Rebutan kursi ini lurah, masya Allah. Baik Bapak Ibu yang semuanya, saya rasa itu saja. Mungkin ada dialog, ada tanya jawab. Ibu-ibu mungkin ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, di sini ada pertanyaan? Mungkin tidak ada. Baik, yang di sini ada pertanyaan Bu? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, yang di sebelah sana ada pertanyaan? Mungkin tidak ada. Baik, kalau tidak ada, sampai ketemu di Trans 7 di Tambuti, kemudian di Kompas TV di Curahan Hati, kemudian mulai tablik akbar sebulan sekali sama Muhammadiyah di Indosiar, baru saja kontraknya. Kemudian masih di TV One di Respon, nggak usah dihitung itu rezeki saya. Udah itu namanya. Saya rasa itu saja. Sekali lagi kalau ada hal-hal yang salah, kupat dudui santen manawi lepat nyuwun pangapunten. Ya, nyuwun pangapunten. Kupat orang nggo santen ra enak seret ngono. Suminten ketiban jendela. Cekap semanten ketiban jendela, nggih. Gajah Mungkur Wonogiri, kalau salah matur sorry. Gajah Mungkur Wonogiri, setelah matur Pak Jono jangan lupa administrasi. Enggak. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan dalam laci. Kalau ada kata-kata Wijayanto yang salah jangan dimasukkan dalam laci. Ya sama. Kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi. Kalau umur kita panjang tolong Pak Lurah ngundang saya lagi. Baik, saya rasa itu saja. Doa itu belum masuk dalam kontraknya kemarin, nggak pakai doa. Serius saya pengen doa itu siapa yang ditokohkan yang sepuh di antara sini untuk dihormati para kiai saya ulama dari MUI atau dari Surya NU, dari pimpinan NU. Saya persilahkan, saya mohon maaf saya lagi monggo Pak Kiai Romo Kiai yang mimpin doa, monggo. Wallahu muwaffiq ila aqwamit billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa khatim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina min jami'il ahwali wal afat wa taqaddilana biha jami'al hajat min jami'i syaat wa tarfa'una indaka darajat tabalighuna biha aqsal ghayat min jami'i khairati fil hayati ba'da mamat. Allahumma rabbana tujib qulubana ba'da wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina qurrata imaman kafha ya ain sadhi fayatuna ha min ain sin qaqimatuna wa adkhilna ya Ghafar. Allahumma ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil hasanah qina adzabannar. Alhamdulillahil alamin. Syai'ulillah al-amul falihah. Ar-rahmanir rahim. Ya rahman siratal mustaqim. Iya, diucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spesial buat Bapak Ibu para tamu dan yang sudah hadir. Spesial orkestra Sentin dari Kota Tahu tercinta Kediri menemani panjangan semuanya. Sebuah lagu nuansa Arab yang kembali Nawardi Ayami untuk Anda semuanya. Nawardi
belakang juga.